selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas tentang pikiran kita bahwa kita tuh kayak yakin gitu ya, narsisis nih ya nggak bakal balik lagi. Nah, buat temen-temen nih yang mikir kayak gitu, narsisis nggak akan balik lagi, boleh deh nonton video ini gitu ya. Ada yang bilang gini, Kak, kemarin tuh aku putus dan aku juga ceritain kejelekan dia ke partnernya. Aku kayak somehow nyeritain dia tuh sebenarnya kayak gini dari dulu, terus dia tuh juga perilakunya kayak gitu ya. Nah, aku tuh merasa yakin bahwa dia tuh marah kan karena kejadian itu, dan dia tuh marahnya marah banget, dan kayaknya nggak bisa balikan lagi deh karena itu tuh parah gitu ya. Terus kalian pasti mikir kan ini udahan gitu ya, soalnya ngeri putusnya. Nah, ada juga yang bilang ini tuh nggak bakal balik lagi gitu, soalnya dia tuh ngediscard aku, ngebuang aku tuh brutal banget. Aku kayak dibuang gitu aja mendadak, aku bahkan nggak siap, dan apa ya, bener-bener kayak sampah gitu ya. Nggak lah Kak, nggak bakal balik lagi, soalnya dia tuh sebenci itu loh sama aku. Nah, brutal ini dalam artian tuh satu, kalian merasa ngelakuin hal yang dia nggak suka banget, contohnya yang tadi. Atau dua, brutalnya tuh kalian yang di-discard, dibuang kayak sampah tiba-tiba, kayak seakan-akan tuh semua yang sebelumnya itu nggak ada artinya. Jadi itu konotasi brutal gitu ya. Di sini wajar kita berpikir dia nggak akan balik lagi gitu kan. Nah, mereka kayaknya nggak ada urusan lagi deh sama aku Kak gitu ya. Nah, jadi aku harus maju ke depan kan Kak, soalnya ini seakan-akan tuh kayak kondisinya itu tuh ya dia udah nggak mau sama aku, jadi aku ya harus terpaksa move on Kak, harus terpaksa move on. Tapi nadanya yang saya tangkap tuh kayak sebenarnya supply atau korban ini tuh ya masih berpikir dia tuh narsisis ini nggak akan balik lagi sama dia. Tapi karena dia berpikir seperti itu, maka aku jadi harus move on. Nah gitu ya teman-teman. Tapi kalau sebenarnya narsisisnya nanti balik, ya mungkin bisa balikan lagi gitu kan. Kalau kita yang hadapin itu mungkin yang normal-normal aja, ya mungkin kalian masih ada kenangan-kenangan yang bisa dianggap valuable untuk bisa balikan. Tapi kalau yang kita hadapi narsisis tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu ya. Nah teman-teman, kalau NPD narsisis itu nggak ada yang benar-benar 100% gitu ya, nggak ada yang namanya kepastian gitu ya. Semuanya tuh tergantung. Pertama, itu tuh kenapa kok dia nggak tertarik sama sekali lagi, soalnya mungkin kalian membangkang gitu ya. Atau kedua, kamu berubah dan kamu udah nyakitin dia banget, membuka topengnya, mencederai image-nya, mencederai reputasinya gitu ya. Kemudian yang ketiga, bisa juga tergantung ini low quality atau high quality supply. Apakah ada asas manfaat yang susah dia dapetin di mana gitu ya. Nah, dan apakah memang udah ada supply atau cadangan lainnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Lalu misalkan nih kamu udah ditinggal dan kamu udah terpaksa menghadapi keadaan, terus udah mulai feeling good tentang diri kita gitu ya. Jadi fase ini narsisis nggak dapat feel kan. Nah, di saat energi kalian mulai tumbuh kayak barang yang usang mulai kinclong lagi, nah di saat itulah biasanya narsisisnya tuh ngintip, waduh sekarang kinclong, wah sekarang kok valuable lagi gitu ya. Nah disitulah biasanya narsisis ingin kembali. Jadi untuk tadi yang kalian berpikir aku tuh move on-nya karena terpaksa, soalnya NPD atau narsis ini udah nggak mau balikan lagi sama aku, itu bisa salah ya teman-teman gitu ya. Soalnya melihat value yang bagus dan udah nggak mensupply dia lagi, dan sekarang kalian bersinar menjadi kinclong banget. Nah seorang narsis ini pengen gitu ya. Nah
Kemudian ketika pengen apa? Berharap kalian terima kembali, atau kalau kalian masih memberi akses. Jadi tantangannya itu kalau misalkan kalian menjadi high value, bisa menarik dia juga ingin balik ke hidup kalian gitu ya. Seperti mutual friend bisa jadi jembatan gitu ya. Tantangannya mereka untuk mendapatkan high value dari kalian, sedangkan tantangan kalian untuk menghindari godaan ini yang bisa membuat value kalian langsung ngedrop lagi, cepet banget ngedropnya gitu ya. Atau bisa balik doang, cuma mampir untuk tahu bahwa pintunya tuh masih dibiarin terbuka nggak. Nah ini tergantung kalian nutup pintunya gimana, bener nggak gitu ya. Jadi teman-teman yang berpikir kalau narsisis nggak akan balikan lagi dan kalian yang dipaksa untuk harus maju ke depan, sebenarnya itu bukan menjadi landasan untuk kita bisa healing 100%, tapi memang keinginan dari kita, kekuatan yang jernih dan logik kita yang memang adalah kebutuhan dari kita untuk maju ke depan gitu ya. Jadi bukan karena faktor terpaksa atau faktor yang bahkan ditentukan oleh seorang yang berulang-ulang melakukan perilaku abusif gitu ya. Jangan berpikir seperti itu, tapi harus dibalik apakah kalian masih memberi akses atau enggak. Dan jangan sampai kita kayak main ular tangga gitu ya, naik tangga ceret langsung turun lagi cepet banget gitu ya. Itu rasanya nggak enak. Ada loh yang di Hoover udah 3 tahun no contact, di Hoover cepet banget langsung ngedrop padahal udah no contact 3 tahun. Dan sekarang udah masuk ke fase devalue dan fase discard lagi. Sekarang harus mengulangi masa-masa berat lagi kayak yang 3 tahun lalu, bahkan lebih berat gitu ya. Jadi teman-teman, itulah ketika bahkan value yang kalian tanam selama 3 tahun itu, kalau kalian tetap membiarkan pintunya terbuka, bisa roboh seketika loh teman-teman. Nah itulah memang salah satu senjata atau apa ya kita bilang superpower seorang narsisis teman-teman. Teman-teman, aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret_narcissus. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.